Selamat pagi, Pak Ajis dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan tema bersyukur dan hubungannya dalam dunia karir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama, Sylvia Tivana, yang kedua, Danang Dino Yuda Laksono, ketiga, Iksanuddin Ibnu Ramadhani, yang keempat, Ioni Pulunggati, yang kelima, Mariam, yang keenam, saya sendiri, Julian Syahputra Saragi, dan yang ketujuh, Putri Rahma Sukmawati. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi presentasi kali ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu ada definisi syukur atau bersyukur. Nah, dalam ilmu psikologi, syukur disebut dengan gratitude, merupakan sebagai bentuk emosional yang akan berkembang menjadi sikap dan moral yang baik. Nah, kemudian menjadi kebiasaan membentuk kepribadian dan pada akhirnya mempengaruhi reaksi individu terhadap segala sesuatu atau reaksi terhadap situasi yang dialami. Nah, syukur ini berhubungan dengan kebaikan hati, kedermawanan, pemberian, dan keindahan dalam memberi dan menerima. Menurut Emon, syukur merupakan respon yang positif dalam menerima pemberian dari seseorang ataupun terhadap pengalaman yang dialami atau terjadi. Contohnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan atau peristiwa alam yang terjadi, dan seseorang tersebut merasa mendapatkan pelajaran atau manfaat atas kejadian tersebut. Nah, perasaan syukur ini muncul jika yang pertama dianggap berharga bagi penerima, lalu yang kedua memiliki nilai bagi penerima, dan yang ketiga diberikan secara sengaja. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syukur merupakan rasa terima kasih seseorang terhadap suatu pemberian ataupun dapat menemukan berbagai makna dalam kejadian-kejadian yang telah dialami. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Yang kedua, fungsi syukur. Yang pertama adalah syukur sebagai barometer moral. Di sini dijelaskan bahwa syukur menjadi sebuah reaksi secara emosional yang mampu menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan keberuntungan dari tindak kebaikan lainnya. Reaksi yang dimaksud dapat menjadi sebuah ciri khas seseorang ketika mendapat sesuatu yang dirasa baik baginya. Seseorang memungkinkan akan lebih bersyukur ketika berada dalam 4 keadaan, yaitu yang pertama, mereka menerima kebaikan yang berharga. Kedua, adanya usaha dan besar biaya yang sudah dikeluarkan demi kepentingan penerima. Yang ketiga, pengeluaran usaha atas nama mereka dengan disengaja ataupun tidak. Yang keempat, pengeluaran yang dimaksud bersifat tidak adanya hubungan antara penerima dan pemberi. Yang kedua adalah syukur sebagai motif moral. Di sini yang dimaksud adalah fungsi ini diartikan sebagai sesuatu yang mampu menjadikan seseorang bertindak prososial terhadap orang lain, sehingga memungkinkan orang yang sudah mendapatkan kebaikan tersebut bertindak serupa. Yang terakhir adalah syukur sebagai penguat moral. Di sini dijelaskan bahwa ekspresi syukur yang ditunjukkan seseorang akan kebaikan orang lain mengantarkan mereka untuk mengulangi dan bertindak sama di kemudian hari. Ketika penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur baik dengan mengucapkan terima kasih atau bentuk apresiasi lain dapat memperkuat seseorang dalam bertindak kebaikan. Dengan demikian, mereka akan lebih mungkin mendapat penguat dari ekspresi yang diterimanya atas perlakuan kepada orang lain. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya ada macam cara bersyukur, yaitu yang pertama, bersyukur dengan lisan. Orang yang bersyukur senantiasa akan memuji Tuhannya, mengucapkan hamdalah jika mendapat nikmat, beristighfar jika melakukan kesalahan, mengucapkan subhanallah jika melihat ciptaannya, dan menasihati saudaranya yang salah. Yang kedua, ada bersyukur dengan hati, yakni dengan menjaga dari penyakit-penyakit hati, seperti dengki, iri hati, munafik, dan riya. Hati yang bersyukur
akan selalu berprasangka baik dengan apa yang telah ditetapkan dalam hidup ini. Yang ketiga, ada bersyukur dengan amal perbuatan. Memberikan banyak kebaikan kepada orang lain adalah salah satu bentuk rasa syukur. Bersyukur sangat dituntut dilakukan dalam keseharian. Perilaku yang baik, santun, jujur, ramah tamah adalah bagian dari rasa syukur itu sendiri. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek kebersyukuran. Yang pertama yaitu ada ilmu, di mana ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan terkait 3 hal. Yang pertama adalah kenikmatan itu sendiri, yang kedua adalah zat pemberi nikmat, serta dengan zat dan sifatnya pemberian tersebut menjadi sempurna dan dapat sampai padanya. Ketika kita tidak mampu mengetahui 3 hal yang disebutkan tadi, maka dapat mengatakan pada ketidaksadaran akan kenikmatan yang diperoleh. Artinya dengan kenikmatan yang didapat, seyogianya kita memahami apa nikmat yang dimaksud, sehingga hal itu akan membuat kita bersyukur. Kemudian, memahami bahwa kenikmatan tersebut berasal dari kemurahan dan kasih sayang zat pemberi nikmat, yaitu Allah. Nah, dalam dunia ruang lingkup dunia kerja, ilmu yang dimaksud dapat direlevansikan pada pengetahuan akan kenikmatan yang tidak lain adalah pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang didapat menjadi sebuah kenikmatan dalam hidupnya yang sepatutnya disyukuri dengan mengetahui segala sesuatu atau sebagai salah bentuk nikmat yang didapatkan. Apapun bentuk pekerjaannya, selalu tetap berada dalam koridor yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai keadaan. Pada dasarnya, keadaan yang dimaksud didasarkan pada pokok marifat yang artinya seyogianya perasaan gembira atau senang yang kemudian diwujudkan dengan sikap patuh kepada sang pemberi nikmat dengan segala perintah dan larangannya. Keadaan tersebut menjadi jalan untuk memudahkannya dalam beribadah dan mendapatkan keridhoannya, bukan menjadi jalan yang dapat membuatnya semakin lupa dan jauh darinya. Keadaan dalam konteks ini dapat diartikan juga dengan tetap berusaha menerima semua keadaan yang ada di tempat kerja dengan gembira dan senang, karena bagaimanapun keadaan pekerjaan, seyogianya mampu dipahami sebagai bentuk kenikmatan dalam hidupnya. Dengan demikian, bagaimanapun keadaan pekerjaan yang ada, seharusnya kita dapat menjadi jalan untuk lebih meningkatkan iman, bersyukur, dan takwa kepada sang pemberi nikmat atas cinta dan kasih sayangnya, sehingga masih bisa mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak mendapat pekerjaan atau yang berstatus sebagai pengangguran. Kemudian, aspek kebersyukuran yang terakhir yaitu mengenai amal. Aspek terakhir dalam konsep syukur ini dikemukakan oleh Al-Ghazali yang merupakan setiap langkah ketika perasaan gembira karena berhasil mengenal sang pemberi nikmat. Amal di sini berhubungan dengan hati, lisan, serta anggota badan. Keberadaan hati yang dimaksud sebagai bentuk niat untuk berbuat kebaikan dan tidak memberitahukan kebaikan kepada orang lain, atau yang biasa disebut dalam Islam itu sebagai riya. Lisan mengambil tempat dalam segala bentuk ucapan atau pujian yang menunjukkan rasa syukur akan kenikmatan tersebut, sedangkan anggota badan menjadi langkah kita untuk menggunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan fungsi yang semestinya. Nah, lalu dalam aspek terakhir yaitu amal, dalam kaitannya dengan pekerjaan, amal diartikan sebagai adanya niat untuk selalu memberikan yang terbaik, saling menjaga hubungan antara rekan kerja, atasan, ataupun bawahan, serta berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya dengan maksimal, sehingga kenikmatan yang berupa pekerjaan dapat dimanfaatkan, dijalankan yang semestinya bukan hanya untuk mengambil keuntungan secara sepihak dan merugikan pihak yang lain. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita membahas ciri-ciri sikap syukur, di mana ciri-ciri sikap syukur sendiri menurut Irungan tahun 2004 terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama,
sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang awal perkembangan hingga akhir perkembangan dalam hubungan dengan objeknya. Nah, sikap ini bukan dibawa sejak lahir, tetapi bisa kita ubah, bisa kita bentuk selama proses kehidupan dari awal kita berkembang hingga dewasa nanti. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah. Karena sikap itu dapat kita pelajari dan dapat kita ubah pada orang-orang yang memiliki kondisi dan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan perubahan sikap ini terjadi. Ini menandakan bahwa sikap syukur seseorang dapat berubah tergantung keadaan yang terjadi pada individu tersebut. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu dapat terbentuk dan dipelajari yang berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas dan memberikan rasa syukur pada diri kita ini. Yang terakhir yaitu sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, di mana dalam sifat itu bersifat alamiah yang membedakan sikap dengan kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Jadi sikap syukur yang terdiri dari motivasi dan perasaan yang dapat kita bentuk untuk meningkatkan rasa syukur kita. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya ada hubungan bersyukur dalam dunia karir atau kerja. Dalam dunia karir atau dunia kerja memiliki korelasi dengan bersyukur. Apabila karyawan atau suatu individu yang menggeluti karir terkait bersyukur dalam bidangnya, maka dia dapat mendapatkan suatu well-being atau kesejahteraan dalam karirnya. Hal ini sangat penting karena dalam perspektif psikologis, kesejahteraan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi suatu kondisi yang sangat ingin dicapai oleh semua orang dari berbagai umur dan lapisan masyarakat. Korelasi antara rasa syukur dan karir dari individu juga akan mencakup suatu kesejahteraan karyawan atau yang bisa disebut dengan employee well-being. Employee well-being sendiri adalah istilah yang maknanya dapat dimengerti oleh semua orang, namun belum ada definisi yang tepat untuk menjelaskannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pada tiap-tiap reaksi individu terhadap kesejahteraan karyawan dalam lingkungan yang berbeda. Contohnya, kesejahteraan karyawan disamakan dengan kepuasan kerja di dalam bidang kerja ekonomi, beda halnya dalam bidang kesehatan. Kepuasan kerja bukanlah suatu-satunya dimensi yang menggambarkan kesejahteraan karyawan. Hal ini dikutip dari Orsila dan kawan-kawan pada tahun 2011. Jadi, hubungan dari karir dan rasa syukur itu sendiri adalah mengenai tentang kesejahteraan psikis dari individu terkait. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat rasa bersyukur, yaitu yang pertama, selalu bersemangat dalam bekerja. Rasa syukur yang dimiliki juga akan membawa kita kepada kesuksesan. Mengapa? Karena dengan bersyukur, kita tidak akan membanding-bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Kita hanya fokus berkompetisi dengan diri sendiri. Fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Orang-orang seperti ini akan lebih mudah mencapai kesuksesan di masa depan. Karena ketenangan diri yang mereka miliki akan membawa mereka pada kesuksesan. Yang kedua, ada meningkatkan mood dan kreativitas. Rasa syukur akan membuat kita jauh lebih kreatif. Mood atau perasaan yang stabil akan membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Seringkali pikiran yang jernih akan membawa kita pada imajinasi-imajinasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika mengerjakan tugas kantor, dalam pikiran yang tenang, hampir dipastikan hasilnya akan memuaskan. Selain itu, pikiran kita juga akan lebih kreatif dalam menambahkan beberapa poin yang akan menjadi nilai tambahan untuk tugas tersebut. Jadi, sudah jelas bahwa rasa syukur yang
terimplementasikan menjadi budaya kerja akan meningkatkan mood kita dan membuatnya menjadi lebih stabil, serta menciptakan kreativitas di dalam diri. Yang ketiga ada menciptakan kerjasama tim yang baik. Rasa syukur akan membawa kita pada sikap penerimaan, yang mana sikap ini akan membimbing kita untuk menjadi seseorang yang dapat menerima kekurangan, untuk menjadi seorang yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang lain dengan sangat baik. Kita tidak akan menganggap diri kita sebagai orang yang paling hebat di antara yang lain. Namun, kita meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama halnya dengan diri kita. Dengan begitu, kita akan saling melengkapi satu sama lain, tidak ada rasa untuk menghakimi mereka yang memiliki kekurangan dari kita. Dan tidak ada rasa iri ketika kita melihat anggota tim lain yang lebih hebat dan pintar dari kita. Semuanya hebat dan semuanya memiliki kekurangan dan perlu didukung satu sama lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Dari materi yang telah kami presentasikan, kami mengambil sebuah kesimpulan, yaitu rasa syukur dalam psikologis memiliki arti sebagai bentuk emosional, akan berkembang menjadi sikap dan moral baik, kemudian menjadi kebiasaan membentuk kepribadian, dan pada akhirnya mempengaruhi reaksi individu terhadap segala sesuatu atau reaksi terhadap situasi yang dialami. Syukur berhubungan positif dengan berbagai emosi positif, seperti kepuasan hidup, kebahagiaan, mudah memaafkan, tidak mudah merasa kesepian, mudah mengendalikan amarah, dan lain-lain, sehingga terhindar dari depresi, kecemasan, dan kecemburuan. Dalam dunia karir atau dunia kerja, bersyukur memiliki peran yang sangat penting, karena ketika individu yang memiliki rasa syukur dari pekerjaan atau karir yang ia miliki, itu akan membuat mereka memiliki rasa kesejahteraan dalam bekerja, yang biasa disebut dengan employee well-being. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.